Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis. Sebenarnya kita jelaskan dulu ya yang dimaksud dengan dual listing ini sebenarnya tidak lain tidak bukan hanya memberikan kesempatan bagi suatu emiten untuk tidak hanya listing atau melantai di satu bursa saham saja, tapi bisa di bursa saham di negara lain gitu. Jadi misalkan contohnya yang sudah terjadi ya di Indonesia itu ada Telkom Indonesia ya TLKM yang walaupun sebenarnya beroperasinya di Indonesia, tapi selain melantai di Bursa Efek Indonesia, tapi juga di New York Stock Exchange di Amerika ya. Terus ada juga satu lagi Antam yang Mhm. selain di Indonesia juga melantai di bursa Australia. Kurang lebih sebenarnya penjelasan sederhananya gitu sih, memberikan kesempatan untuk melantai tidak hanya di satu market saja atau satu bursa saham saja. Baik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh lagi begitu ya, kenapa sih suatu perusahaan seperti GoTo ini perlu dual listing begitu? Apakah karena valuasinya yang terlalu besar sehingga sulit diserap bila hanya di pasar saham Indonesia aja gitu? Atau karena kalau kita lihat kan sebelumnya dual listing juga pernah dilakukan begitu ya, seperti yang tadi disebutkan Mas Angga begitu. Ini sebelumnya ada Telkom dan juga Indosat gitu di Bursa Efek Indonesia dan juga New York Stock Exchange. Oke, sebenarnya sih ini ya, orang kita sudah mulai berspekulasi ya, sudah pada semangat sekali Mhm. ini, kenapa dual listing ini diperlukan ya, ini ya. Mungkin Gojek ini memang asumsi yang kita ini karena memang perusahaannya adalah, kita perkirakan akan memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar, jadi mungkin memang kalau listing akan cukup syok gitu ya langsung ya bursa sahamnya. Mhm. Mungkin tidak, ada potensi tidak mampu terserap gitu hanya dari investor lokal gitu ya. Jadi makanya Mhm. mungkin ada opsi memang yang dipilih adalah, berdasarkan tadi ya keterangan dari perwakilan Gojek memang yang akan dipilih adalah opsi dual listing. Ini sebenarnya kan memang salah satu alasan sebuah perusahaan melakukan dual listing itu akan adalah untuk mendapatkan akses pendanaan maupun basis investor yang lebih luas ya, sehingga juga Mhm. diharapkan memang perolehan dana atau fundraising-nya lebih tinggi, itu satu. Sedangkan kedua itu kenapa perusahaan biasanya dual listing itu juga mungkin untuk memiliki kredibilitas yang lebih baik gitu, misalkan dari segi ICG ya atau corporate Mhm. governance gitu, dan kita tahu kan sebenarnya memang kebanyakan uh, existing investor dari Gojek dan Tokopedia ini merupakan venture capital dari luar negeri ya, jadi tentu mereka juga mengharapkan mungkin standarnya internasional gitu loh ketika melantai. Mhm. Baik Mas Angga, ini kan kalau kita lihat dan kita juga sudah mention sebelumnya bahwa ada saham seperti Telkom dan juga Indosat begitu ya yang sudah pernah dual listing, sebelumnya begitu di Bursa Efek Indonesia dan juga di New York Stock Exchange. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah dual listing ini, cara mengukur sukses atau tidaknya sebuah dual listing itu seperti apa ya Mas Angga? Oke, sebenarnya sih memang, dual listing sukses atau tidaknya sih sebenarnya pada umumnya IPO saja ya. Umumnya Mhm. mampu terserap dengan baik gitu kan, ini maksudnya minat animo investornya. Nah, tapi ini tantangannya adalah berarti cuman jadi satu pasar saja gitu loh. Jadi Mhm. antara, di tempat asalnya atau di Bursa Indonesia, investor Indonesia maupun investor di manapun ya memang tidak belum disebutkan akan melantai di, bursa saham mana lagi, yang lainnya ya, tapi tentu di negara mana bursa itu, nanti GoTo akan melantai, tentu diharapkan animo di negara tersebut juga baik gitu ya, dan sehingga IPO-nya dapat terserap secara full, kurang lebih begitu untuk pengukuran sukses Mhm. atau tidaknya sebuah IPO.